itu? Bangun pagi langsung sarapan. Cakep. Sebelum pergi mencari ikan. Cakep. Hati tergerak untuk ucapkan. Cakep. Salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Repa Hasanah dari kelas 12 A3. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengertian dari teks artikel. Teks artikel merupakan sebuah tulisan lengkap dalam media massa yang membahas isu atau topik tertentu dengan bahasa lugas agar pembaca mudah mengerti. Saya Talita Azalia, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel yang pertama adalah suatu artikel harus ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Ringkas adalah to the point dan tidak bertele-tele, padat adalah syarat suatu informasi, jelas, mudah dipahami. Ciri-ciri yang kedua adalah tulisan dalam artikel harus mengandung fakta dan opini. Fakta adalah topik atau peristiwa dalam artikel tersebut yang bersifat kenyataan dan benar-benar terjadi, bukan hanya imajinasi penulis. Sedangkan opini dalam artikel harus berdasarkan sudut pandang yang objektif, tidak menyudutkan pihak manapun. Ciri-ciri yang ketiga adalah suatu artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Ciri-ciri yang keempat adalah suatu artikel ditulis secara sistematis. Sistematis artinya tersusun, tertata, dan poin-poin yang disampaikan berurutan, sehingga memudahkan pembaca dalam membaca artikel. Ciri-ciri yang kelima adalah artikel bersifat faktual dan berisi informasi. Faktual artinya dapat dipercaya karena berdasarkan fakta, informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penulisan artikel adalah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, atau menghibur pembacanya. Perkenalkan, nama saya Erika Afrilia Aurin, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan tentang struktur teks artikel. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Bagian pada struktur artikel ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Lalu yang kedua ada argumentasi. Berisi permasalahan yang coba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. Yang terakhir ada pernyataan ulang atau reiterasi, berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripandika Pradita dari kelas 12 A3. Yang pertama ada narasi, berisi rangkaian peristiwa mulai dari awal hingga akhir. Yang kedua ada deskripsi, berupa karangan yang menggambarkan suatu hal kepada pembaca. Ketiga ada eksposisi, berisi informasi tentang sebuah topik. Yang ketiga ada argumentasi, berisi suatu karangan mengenai suatu pendapat berupa data. Yang ketiga ada persuasi, teksnya mempengaruhi pembaca sehingga berbeda melakukan apa yang disarankan penulis. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Latifah Nasiti Mansur, saya dari kelas 12 A3, kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan bagian saya mengenai kaidah kebahasaan artikel dan juga langkah-langkah penulisan artikel. Kaidah kebahasaan artikel. Yang pertama, menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Yang kedua, menggunakan kata-kata istilah atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Contohnya, jika topik yang dibawakan mengenai kesehatan, maka istilah teknis yang digunakan adalah virus, bakteri, pola makan, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Contohnya seperti sebab, karena, jika, dengan demikian, dan sebagainya. Yang kelima, dalam artikel pola perbandingan, banyak sekali konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan yang dimuat pada artikel tersebut. Contohnya, seperti sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Lalu yang keenam, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verbal. Contohnya seperti diharapkan, memperkirakan, memprihatinkan, menduga, menyimpulkan, dan sebagainya.
Yang ketujuh, menggunakan kata-kata rujukan seperti menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan sebagainya juga. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan adalah menggunakan kata-kata persuasif. Langkah-langkah menyusun artikel. Yang pertama, tentukanlah ide, topik, dan temanya dari artikel tersebut. Lalu yang kedua, susunlah kerangka artikel. Ketiga, gunakan kalimat yang sederhana atau mudah dipahami juga. Yang keempat, to the point dan jangan basa-basi. Kelima, cantumkanlah judul yang menarik perhatian. Dan yang terakhir atau yang keenam, teruslah untuk berlatih menulis karena pada dasarnya artikel yang baik adalah tulisan yang baik. Wassalamualaikum